Pada video kali ini kita akan membuat website landing page di mana diawali dengan membuat menu dan header terlebih dahulu. Adapun outline pada video kali ini yaitu sebagai berikut, di mana kita akan membuat menu navigasi yang menarik dan mudah dinavigasi pastinya. Yang kedua, kita akan menggunakan HTML dan CSS untuk mendesain header yang atraktif dan informatif. Yang ketiga, kita bisa mengatur tata letak dan style beberapa elemen-elemen di dalam header dengan menggunakan CSS. Oke, kita langsung saja memulai dengan pembuatan codingnya. Nah, kali ini saya menggunakan yang namanya Tools Visual Studio Code, yaitu sebagai berikut. Nah, sebelumnya teman-teman perlu membuatkan folder terlebih dahulu di salah satu drive penyimpanan di dalam local disk komputer masing-masing, di mana saya kali ini meletakkannya di dalam local disk D. Di dalam local disk D saya membuatkan folder bernama belajar landing page. Nah, nanti di dalam Visual Studio Code-nya teman-teman bisa langsung file, lalu open folder, dan arahkan ke dalam folder yang sudah di-create. Tinggal select folder, setelah itu maka langsung terbuka otomatis seperti ini. Jika ada muncul pop-up berupa I agree dan sebagainya, pilih saja yang I agree gunanya untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa file yang dibuka adalah sesuai dan editornya adalah kalian sendiri. Seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu file HTML-nya itu menggunakan index.html. Kenapa index.html? Jadi biasanya halaman website itu harus diawali dengan sebuah file bernama index karena website akan membaca apakah ada file index yang sudah ada di dalam foldernya. Jika sudah ada, maka itu yang pertama kali dijalankan. Oleh karena itu kita membuat ini sebagai halaman pertama dengan menggunakan namanya index.html. Oke, jadi seperti dengan teori yang sebelum kita pelajari pada video-video sebelumnya, untuk membuat halaman HTML, maka dibutuhkan beberapa tag. Nah, kali ini pada Visual Studio Code sangat dipermudah, di mana kita cukup menuliskan HTML5 saja, maka secara otomatis kita enter dan pilih yang nomor 2 ini, kita enter, maka dia akan muncul semua template format dari HTML5. Oke, nah kali ini kita akan membuat menu dan navigasinya, teman-teman. Jadi di mana menu navigasi ini sangat penting sekali dalam landing page. Nah, sebelumnya saya akan mengganti terlebih dahulu judulnya. Di sini saya akan membuat dengan nama kursus coding anak-anak dengan nama Lectura. Oke. Nah, selanjutnya di dalam body kita akan membuatkan nav, yaitu sebuah tag yang dipergunakan untuk membuat menu. Nav seperti ini saja. Dia muncul otomatis tinggal di enter maka akan terbuatkan dua tag yaitu opening tag dan closing tag. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan satu lagi yaitu berupa div. Div itu bernama class wrapper. Nah, div ini berfungsi untuk membuatkan border atau bingkai pada menu navigasi kita. Sekarang kita buat div, ini kita enter saja dan enter ke bawah dan kita kasih class wrapper. Selanjutnya di dalam wrapper ini adalah sebuah bungkus yang akan membungkus menu kita. Maka dalam menu navigasi biasanya itu ada dua elemen lagi yang kita butuhkan, yaitu buat logo dan menunya, list menunya. Nah, untuk logo sendiri saya membuat lagi div di dalamnya. Jadi kita bungkus lagi dengan div sebagai bingkai bordernya. Dan saya kasih dengan nama kelasnya itu logo. Kelas logo. Nah, di sini, di dalam sini kita kasih buat ref. Itu link dengan tulisan lecture. Nah, seperti ini. Di sini ref-nya kita kosongkan karena belum ada tujuannya. Nah, berikutnya sudah ada elemen logonya. Sekarang kita tambahkan lagi elemen menunya. Nah, di dalam menu landing page kali ini, saya akan membuatkan beberapa menunya, list menunya. Nah, list menunya itu kita buatkan bungkus di dalam div kembali. Div yang kita kasih nama, di sini saya hapus nggak ada jaraknya ya, jangan dikasih jarak, bisa aja. Div kelas menu. Dan kita enter ke bawah. Nah, menunya ini kita buatkan dalam bentuk list.
Seperti di materi video sebelumnya, list kita buat dalam bentuk unordered list. Jadi UL. Nah, UL seperti kita enter saja. Dan list ini biasanya membutuhkan tag LI lagi untuk membuatkan list-listnya. Nah, di sini listnya kita kasih. Nah, di dalam setiap listnya ini kita berikan link supaya setiap menunya itu bisa diklik. Nah, kita bukan lagi link gini. Ref. Nah, di sini menu yang pertama yaitu home, jelas supaya menu pertama ini. Nah, lalu untuk cara cepatnya tinggal di blok dan di copy paste saja. Kita buatkan 5 ya. Lagi home, menunya itu ada courses untuk melihat kursus kita, ada tutors, mengajar, partner, dan yang terakhir kontak. Oke, mungkin tambah satu lagi ya di bawah, yaitu ini buat button. Nah, buttonnya ini kita kasih di sini dalam Href itu supaya beda buttonnya kita kasih kelas supaya nanti kita berikan CSS dia berbeda. Di sini TBL biru. Di sini kita kasih sign up. Nah, oke. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membuat menunya nih, HTML-nya. Dan ini kalau kita menjalankannya gampang teman-teman, tinggal buka saja foldernya dan kita drag and drop atau klik 2 kali saja sesuai dengan browser yang digunakan secara default. Kalau kali ini saya coba menggunakan drag and drop, jadi kita tahan ya, kita drag and drop, kita buka langsung di browser kita yang sini. Nah, oke, nah seperti ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, maka bisa dilihat bahwa ini tampilannya masih belum rapi dan kita perlu merapikannya dengan menggunakan CSS. Oleh karena itu, teman-teman mesti membuatkan satu file lagi CSS. Di sini saya kasih nama style.css. Oke. Nah, style.css ini merupakan CSS eksternal di mana filenya itu dipisahkan dari file HTML-nya. Jadi di luar dari file HTML-nya. Nah, supaya file HTML ini bisa memanggil file CSS-nya, perlu ada sebuah link penghubung. Nah, kita buatkan sini link penghubungnya, link. Nah, link rel, style sheet, href, kita langsung saja panggil style.css. Maka dengan cara seperti ini, file HTML-nya bisa berkomunikasi dengan file CSS-nya. Oke, pertama di file CSS-nya kita perlu melakukan beberapa modifikasi, teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan text decoration atau mengatur semua tampilan dari website kita. Jadi whole body HTML kita bisa atur dengan menggunakan tanda bintang seperti ini. Ya, ini. Kita ganti misalkan text decoration itu nggak ada, jadi diharapkan tidak ada text dekorasi seperti tanda titik dan sebagainya itu tidak ada ya. Lalu ada margin, di sini margin itu kita atur 0 px dan paddingnya juga sama di sini 0 px. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi style untuk bodinya. Marginnya di sini kita atur 0 px dan di sini paddingnya itu kita atur juga 0 px. Setelah itu kita atur font family-nya. Nah, font family-nya kita atur ini menggunakan Open Sans atau sans serif ya. Mungkin sans serif. Nah, gini. Mungkin kita kasih lebih detailnya. Open sans, koma, sans serif. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kasih kelas wrapper width. Ini 1100 px dan marginnya itu auto. Kita atur terlebih dahulu kelas wrapper yang tadi ya buat membungkus menunya dan positionnya kita setnya itu relatif. Oke. Nah, setelah ini kita lihat cek di dalam browser kita tampilan seperti apa. Ya, maka jadi seperti ini ya. Nah, tapi belum rapi, kita masih atur lagi. Kita membuat logonya. Jadi logonya itu supaya besar, kita buatkan sebuah stylenya. Nah, sini sudah ada tadi kelas logonya. Kita bisa atur titik logo.
Logonya A karena yang mau kita atur di ahref-nya, linknya. Font size kita atur lebih besar, kita pakai 50 px dan font weight-nya itu kita kasih 800. Float-nya supaya ada di kiri, jadi kita kasih float left. Oke, setelah itu font family-nya kita kasih namanya Courier. Nah, ini Courier. Nah, oke. Setelah itu color-nya, nah di sini color-nya teman bisa cari ya di browser dengan kode hexadesimal seperti ini. Tapi kali ini saya menggunakan warna yang sudah saya tentukan yaitu tanda pagar 364 F6B. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, logonya coba kita refresh jadi nah, tulisan seperti ini. Oke, tapi sekarang kita masih atur nih menunya berantakan ya. Nah, di sini logonya kita atur. Kita atur menunya. Menunya di sini dia floatnya posisi menu itu harus di sebelah kanan. Kita nggak boleh di sebelah kiri karena kiri ada logo kan. Setelah itu kita atur nih navnya, navigasinya, tag navnya tadi elemennya ya. Nah, tag navnya ini kita mau atur lebarnya itu berapa. Jadi kita atur lebarnya, kita katakan nah buat ngatur lebarnya kita set aja 100% biar dia mengikuti lebar screen yang ada. Nah, marginnya ketika set auto, displaynya itu kita buat flex. Setelah itu line height-nya itu kita kasih 80 px. Lalu positionnya kita buat sticky biar dia stay on the top. Terus position berikutnya lagi kita kasihnya nih WebKit sticky. Oke. Setelah itu topnya kita kasih 0. Artinya dia paling di paling atas. Backgroundnya kita kasih warna putih saja. Oke. Setelah itu Z indeksnya maka dia ada di tetap di layar pertama satu. Setelah itu kita buat border bottomnya jadi jarak border di paling bawahnya dan kita buatkan bingkainya 1 px solid. Ini mau buat bingkai di bawahnya ya dengan 1 px solid dan kita kasih warna yang sama dengan yang ini. Ya aja, oke seperti ini. Nah, tinggal kita refresh, save terlebih dahulu dan kita refresh, maka tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini membuat menunya itu masih kurang bagus ya, di mana masih terdapat simbol-simbol kayak buletan. Kita mesti atur posisinya dan menghilangkan simbol lingkaran kecil yang ini warna hitam. Oke, sekarang kita kembali lagi di mana navnya ini. Sekarang kita atur menggunakan nav UL-nya agar yang di lingkaran kecil warna hitamnya itu kita hilangkan menggunakan list style type-nya itu none. Jadi tidak ada. Dan kita set marginnya itu 0, paddingnya juga 0, overflow-nya hidden. Nah, kita lihat kembali hasilnya. Oke, sudah hilang ya. Nah, di warna hitamnya. Selanjutnya kita mau atur supaya menunya itu mendatar. Jadi supaya buat menunya mendatar, kita perlu kasih namanya itu nav ULLI itu floatnya left. Nah, dia biar dia mendatar. Kalau kita refresh, dia sudah mendatar seperti ini. Tapi masih sangat berdekatan jaraknya. Oleh karena itu kita harus memberikan jarak. Itu nav UL LIA. Di sini kita berikan sekaligus styling, colornya warna black. Lalu kita kasih font weight-nya itu adalah bold dan teks lainnya itu kita kasih center
paddingnya 0px, 16px, 0px, dan 16px. Nah, seperti ini. Dan teks dekorasinya kita kasih none kembali. Nah, oke, oke. Kita refresh. Oke, sudah ada jarak. Nah, kita mau nambah lagi styling nih supaya ini tulisan kalau di hover dia ada efek seperti garis bawah ya, dikasih line, underline. Kita mainkan lagi styling kita di mana kita di sini berikan yaitu nav ULLIA hover ya. Hovernya ini kita kasih teks decorationnya itu underline. Jadi kalau kita save dan kita refresh dan kita ini, nah maka tampil ya ininya kelihatan underline-nya. Nah untuk buttonnya ini sign up sebelah kanan ini kita mesti kasih styling biar berbeda. Artinya sign up ini buttonnya harus sangat menonjol dalam artian agar terlihat dengan jelas bahwa bisa sign up di sana. Nah kita atur karena kita sudah memiliki kelas yang namanya TBL biru di sini. Nah kita atur stylingnya. Jadi ATBL biru. Nah, di sini kita kasih backgroundnya. Itu warnanya adalah seperti ini. Oke, nah seperti ini. Border radiusnya itu adalah radius sudut ya kelengkungan dari button ini nantinya di pojok kiri atas kanan bawah gitu. Lalu margin topnya ini kita kasih 20 px. Lalu paddingnya itu kita kasih 15 px, 20 px, 15 px, dan 20 px. Setelah itu dikasih colornya, yaitu berupa warna putih saja. Nah, seperti yang ini. Oke, setelah itu kursornya yaitu pointer. Kursor pointer artinya jika kita menggerakkan kursor kita ke arah button, maka dia akan berubah menjadi simbol pointer. Font weight-nya kita kasih bold. Nah, oke, kita save dan kita refresh. Maka harusnya oke. Nah, di sini nih belum berubah ya. Nah, kalau belum berubah berarti nampaknya ada yang masih salah. Kita kembali lagi ke dalam codingan kita. Oke, kita coba cek. Hmm, coba kita cek HTML-nya. Oke ya, di sini ada salah nih, di mana ada tanda kutip satunya nih yang dihapus karena itu dianggapnya sebagai error ya, jadi tidak tampil stylenya. Kita refresh lagi. Ya, sudah ada ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita buat lagi sesuatu hal yang berbeda di mana tombolnya ini kalau kita sorot seperti ini, kita arahkan kursornya dia berubah menjadi warna lain ya. Nah, kita tambahkan lagi stylingnya di bawah sini yaitu ATBL biru hover. Nah, hovernya di sini artinya kursornya saat diarahkan dia akan menambahkan efek apa? Nah, backgroundnya kita kasih warna lain, yaitu ini. Dan kita kasih lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi sini text decoration-nya itu dengan none. Nah, oke. Satu kita refresh dan kita lihat maksud kita arahkan ke sini, maka berubah sekarang. Nah, jadi tidak ada lagi text decoration-nya dan buttonnya berubah. Oke, video kali ini sampai di sini kita sudah berhasil membuat menu dan navigasi yang ada. Nanti di video berikutnya kita akan membuat lagi
tampilan home-nya secara keseluruhan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih.